Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke part forex ya untuk outlook satu minggu ke depan dari tanggal 24 sampai dengan 28 Juni 2024 tentunya. Dimulai dari GBP USD untuk level area SRP-nya ini sudah saya tarik. Cuman kalau kita lihatin pergerakan untuk minggu depan ini dari segi time frame H4 ya. Pembukaan itu diawali itu nempel di zona support yang berada di 1.2641, hati-hati. Kemudian batas over untuk satu minggu ke depan itu fokusnya itu support 3 dan support 4 itu di kisaran level area 1.2522 sampai dengan 1.2492 atau zona yang di blok biru. Kemudian resisten 3 dan resisten 4 itu jatuhnya di kisaran level area 1.2838 sampai dengan 1.2868. Kemudian zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya itu berada di kisaran level area 1.2680 atau sebagai batas atasnya itu berada di 1.2695, batas bawah itu 1.2665. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1, mungkin untuk level area resisten 2 ke atas ini mungkin saya akan skip dulu. Saya lebih prefer itu untuk GBP USD untuk satu minggu ke depan itu melanjutkan ancang-ancang cari setup sell juga, tetapi yang mesti diperhatikan mungkin saya akan pantau dulu. Ini nanti harga ini mampu bergerak membuat low baru yang berada di 1.2621 atau tidak. Kalau misalkan mampu membentuk low baru nanti mungkin saya akan cari koreksinya di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya. Kalau misalkan batas atas yang berada di 1.2695 ini tidak dijebol ke atas ya, dan ada konfirmasi bergerak ke bawah di bawah 1.2665 ini mungkin akan saya manfaatkan cari ancang-ancang setup sell, tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di 1.2581, kemudian TP2 maksimal itu berada di 1.2522. Untuk skenario buy dengan konteksnya adalah day trade mungkin saya belum ada, tetapi karena ini outlook untuk satu minggu ke depan ya, untuk batas atas itu yang akan menjadi fokusnya. Kalau misalkan dia kedorong ke atas itu kurang lebih di zona yang saya blok hijau ini, di antara history high minggu ini sampai dengan resisten pertama weekly 1.2720 sampai dengan 1.27400 pembulatan. Jadi ada dua skenario untuk GBP USD ini satu minggu ke depan ya. Planning masih tetap cari setup sell, tetapi saya akan pantau dulu dia hari Senin ini dia mampu membentuk low baru atau tidak. Kalau misalkan mampu membentuk low baru mungkin saya akan cari koreksinya. Mungkin saya akan persiapan cari ancang-ancang setup sell itu setelah terjadinya konfirmasi pembalikan arah yang valid di antara 1.2680 atau di 1.2665, kurang lebih di kisaran level area tersebut, baru mungkin saya akan pertimbangkan masuk setup sell. Tetapi dari segi targetnya 1.2581 sebagai TP1, TP2 itu berada di 1.2522. Tetapi kalau misalkan hari Senin ini dia tidak mampu membentuk low baru, tetapi lebih memilih bergerak ke atas terlebih dahulu, zona pantau batas maksimal untuk cari ancang-ancang setup sell itu berada di kisaran, kalau 1.2695 ini dijebol, idealnya untuk cari setup sell dengan konteksnya adalah swing itu mungkin di antara 1.27200 sampai dengan 1.27400 atau sebagai story high di minggu ini. Selama tidak dijebol, mungkin kalau misalkan ada pergerakan harga ke bawah di bawah 1.27200 ini mungkin ideal untuk cari ancang-ancang setup sell dengan konteksnya adalah swing. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di history low yang berada di 1.2621 ini mungkin sebagai TP1, kemudian TP2 itu berada di 1.2581. Kalau misalkan saya gambar skenario yang pertama, setelah jebol atau mampu membentuk low baru, mungkin idealnya cari ancang-ancang setup sell itu di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya dengan jarak stop loss itu antara 40 sampai dengan 45 pip. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 85 pip pembulatan, TP2 itu ruang gerak sekitar 140 pip. Tetapi kalau zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya ini dijebol, ini mungkin skenario sell itu akan ada lagi, tetapi mungkin saya akan tunggu di resisten pertama weekly. Kalau misalkan level area 1.27400 tidak dijebol, mungkin skenario sell ini mungkin akan aktif, tetapi dari segi stop loss ruang gerak sekitar 45 pip. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di kisaran level area antara support pertama weekly sampai dengan history low, kurang lebih di sini ya, antara 79 pip sampai dengan 98 pip ini sebagai TP1. Kemudian TP2 itu ruang gerak sekitar 140 pip pembulatan. Jadi kesimpulannya silahkan dipilih masing-masing, akankah
GBP USD ini nanti bergerak membentuk low baru atau lebih memilih koreksi terlebih dahulu. Hati-hati ya. Untuk saya pribadi, saya masih tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup sell, tetapi saya akan pantau dulu konfirmasi yang valid, mungkin saya akan masuk ke market. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Untuk level area SRP-nya ini juga sudah saya tarik dari segi time frame 4-nya. Resisten 3 dan resisten 4 itu jatuhnya di kisaran level area 1.0837 sampai dengan 1.08600 pembulatan atau zona yang saya blok biru. Kemudian support 3 dan support 4 itu jatuhnya di kisaran level area 1.0595 sampai dengan 1.0572. Zona tengah atau sebagai pivot itu jatuhnya di kisaran level area 1.0716 dengan batas atas itu berada di kisaran level area 1.0727, batas bawah 1.0705. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1, tentunya planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tetapi saya mungkin akan saya pantau itu ada dua level. Yang pertama adalah zona tengah atau sebagai pivot weekly. Yang kedua itu berada di antara resisten pertama weekly sampai dengan history high minggu ini atau zona yang di blok hijau. Karena pergerakan itu diawali di atas level area support pertama dan di bawah pivot, hati-hati. Bisa jadi ini mungkin akan terkoreksi ke atas dulu menguji level area zona tengah atau sebagai pivot. Kalau misalkan batas atas 1.0727 tidak dijebol, kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah dan harga ini mampu tutup di bawahnya 1.0705 dari segi time frame H4 atau daily, mungkin skenario sell ini akan aktif. Tetapi dari segi targetnya, TP1 berada di 1.0640, TP2 itu berada di kisaran level area 1.0595. Kalau misalkan skenario sell pertama ini nanti ya gagal dan harga ini mampu bergerak di 1.0727, mungkin skenario planning setup sell 2 itu mungkin akan ada lagi ketika harga itu menyentuh level area 1.0746 sampai dengan 1.0761 ya. Nanti kita lihatin progresnya ini dijebol atau tidak. Kalau misalkan tidak dijebol, skenario sell itu akan ada lagi setelah harga ini bergerak balik di bawahnya 1.0746. Kalau misalkan saya gambar untuk planning Euro USD 1 minggu ke depan ini, mungkin setelah membentuk low baru yang berada di 1.0671 ya, tunggu koreksinya dari segi time frame kecil. Mungkin skenario sell ini akan aktif selama batas atas 1.0727 ini aman, tidak dijebol ke atas ya. Kemudian untuk TP-nya itu berada di 1.0640, ruang gerak sekitar 60-an pip. TP2 itu ruang gerak sekitar 100-an pip kurang lebih ya. Ini sebagai skenario yang pertama. Tetapi kalau misalkan zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya ini dijebol, skenario sell itu mungkin akan ada lagi, tetapi di atas selama dia tidak mampu tutup di atasnya 1.0761 dari segi time frame H4 atau daily, tinggal tunggu aja harga ini bergerak balik di bawah level area tersebut. Mungkin skenario sell ini akan aktif, tetapi dari segi stop loss-nya idealnya berada di atasnya resisten kedua weekly, ruang gerak sekitar 50-an pip ya. Kemudian dari segi targetnya, TP1 itu bisa di support pertama weekly atau sebagai history low minggu ini, ruang gerak antara 60 sampai dengan 75 pip. TP2 itu ruang gerak sekitar 110 pip pembulatan ya, antara 105 sampai dengan 110 pip. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD kalau kita lihatin dari segi time frame 4 ya, ini saya flashback sedikit. Kalau ada rekan-rekan yang masih hold posisi sell ya, yang berada di zona yang saya blok biru ini, kalau misalkan mau di hold sampai dengan 1 minggu ke depan, tentunya sih nggak masalah, tetapi stop loss harus sudah dimajukan dan pikirin mending kurangin posisinya atau minimal tutup sebagian posisi, nggak masalah. Tetapi karena untuk 1 minggu depan ini levelnya itu berbeda lagi untuk level area SRP dari segi time frame weekly ya, ini saya tarik dulu dari low ke high-nya itu. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, resisten 3 dan resisten 4 itu jatuhnya di kisaran level area 0.6757 sampai dengan 0.6781 atau zona yang di blok biru. Kemudian support 3 dan support 4 itu jatuhnya di kisaran level area 0.6507 sampai dengan 0.6483. Kemudian zona tengah atau sebagai zona pivotnya itu berada di kisaran level area zona yang di blok abu-abu ini 0.6632 dengan batas atas itu 0.6644, batas bawah itu 0.6620. Dikarenakan pergerakan AUD USD ini diawali
di level area di atas zona tengah atau sebagai pivot weekly dan di bawah level area resisten pertama weekly. Jadi hati-hati, konteksnya ini masih dalam gambling. Akankah ini nanti lanjut perjalanan ke bawah, zona pivotnya ini dengan batas bawah 0.6620 ini dijebol atau tidak? Kalau misalkan dijebol, ada dua skenario untuk koreksinya. Bisa jadi dia nanti yang pertama adalah 6644, nanti kita cek setelah jebol ya. Koreksinya ini nanti bertahan atau tidak. Kalau misalkan bertahan, mungkin skenario sell itu akan ada lagi ketika harga ini mampu bergerak di bawahnya pivot weekly yang berada di 0.6632. Mungkin cari ancang-ancang setup sell-nya itu idealnya setelah keluar dari zona yang diblok abu-abu ini. Tapi dari segi targetnya, TP1 berada di 0.6585 atau sebagai story low minggu ini. Kemudian untuk TP2-nya itu berada di kisaran level area support 2 weekly yang berada di 0.6500 sebagai level area pembulatannya ya, atau sebagai support 2-nya itu 0.6554. Planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell untuk AUD USD ini. Kalaupun terkoreksi ke atas, idealnya itu selama harga ini tidak mampu bergerak di atasnya zona yang saya blok hijau ini, planning masih tetap setup sell. Kalau misalkan saya gambar, ini skenario pertama ya, setelah zona tengah atau sebagai pivotnya itu dijebol, koreksi, mungkin ancang-ancang setup sell itu nanti setelah koreksinya selesai dan harga ini bergerak balik di bawah zona yang diblok abu-abu ini, mungkin sebagai stop loss itu ruang gerak sekitar 35 pip, tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 35 pip, risk to rewardnya 1:1, tetapi untuk TP2 nya itu ruang gerak sekitar 65 pip. Tetapi kalau misalkan terkoreksi ke atas di zona yang di blok hijau ini, mungkin skenario sell itu akan ada lagi setelah terjadinya konfirmasi pembalikan arah yang valid. Tetapi dari segi stop loss-nya itu ruang gerak sekitar 40 pip. Untuk targetnya itu bisa maksimalkan di support pertama weekly, ruang gerak sekitar 60 pip, TP2 ruang gerak sekitar 110 pip. Kesimpulannya untuk AUD USD ini planning masih tetap ancang-ancang setup sell, dengan catatan adalah harga ini tidak mampu bergerak di atasnya antara 0.6663 sampai dengan 0.66800. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD dari segi time frame 4, SRP weekly ini juga sudah saya tarik sebagai batas bawah support 3 dan support 4 itu jatuhnya di kisaran level area 1.3600 sebagai physical price levelnya sampai dengan 1.3576. Kemudian resisten 3 dan resisten 4 itu kurang lebih di kisaran level area 1.38400 sampai dengan 1.3861. Zona tengah atau sebagai pivotnya itu jatuhnya di kisaran level area 1.37200 dengan batas atas itu 1.3730, batas bawah itu 1.3708 atau zona yang diblok abu-abu. Kita masuk dulu dari segi time frame H1. Pergerakan ini, harga ini bergerak di bawah level area support pertama weekly untuk minggu depan ini ya, diawali di bawah level area support pertama weekly. Hati-hati di history low minggu ini 1.3875 pembulatan, hati-hati di kisaran level area tersebut. Atau misalkan ya ini saya blok dulu sebagai batas pantau bawahnya zona yang diblok orange. Kalau misalkan harga ini tidak mampu membentuk low baru dan harga ini lebih memilih ya setelah adanya penurunan sedikit ke bawah dan bergerak balik di atas 1.3689, ini mungkin skenario sell ini akan langsung aktif. Tapi dari segi targetnya TP1 itu berada di 1.37500 pembulatan. Tetapi kalau misalkan dia mampu membentuk low baru, hati-hati. Mungkin kalau misalkan dia terkoreksi ke atas, hati-hati di zona tengah atau sebagai pivotnya, yang saya khawatirkan ini nanti manipulasi. Setelah jebol koreksi tertahan di level area zona tengah atau sebagai pivot, baru drop secara signifikan menuju support kedua weekly sebelum uptrend yang secara signifikan. Jadi hati-hati untuk 1 minggu ke depan ini, planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalau misalkan memungkinkan cari setup sell, mungkin saya akan update. Untuk konteksnya itu adalah day trade, akan saya update di hari Senin ataupun hari Selasa mungkin ya. Pembahasan kelanjutan ini nanti saya akan update. Kalau misalkan saya gambar ya untuk planning 1 minggu ke depan ini, sementara hanya ada satu dulu, planning adalah buy, tetapi saya lebih prefer itu ngeliatin dari segi time frame H4. Selama history low tidak dijebol,
dan harga ini bergerak balik di atasnya 1.3689, mungkin skenario sell ini akan aktif, skenario buy ini akan aktif. Tetapi dari segi stop loss ya, ruang gerak itu sekitar 35 sampai dengan 40 pip. Tetapi dari segi targetnya, karena ini untuk swing, TP1 itu ruang gerak sekitar 55 pip, TP2 itu ruang gerak sekitar 100 pip. Kemudian untuk skenario kedua sementara nggak ada dulu. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss ini juga saya flashback dulu sebentar ya. Kalau ada rekan-rekan yang masih ada hold posisi buy, saran saya untuk open market minggu depan ini hati-hati ya, karena pergerakan itu tertahan di zona tengah atau sebagai pivot weekly untuk minggu ini ya. Jadi kalau masih ada hold posisi buy, baik yang berada di support 0.88600 atau di 0.89100, saran saya adalah majukan stop loss keluar sebagian posisi, baru kalau mau hold posisi dengan target maksimal mungkin bisa digeser di 0.90800-an kurang lebih, ini oke ya. Untuk satu minggu ke depan ini ada sedikit perubahan dari segi level SRP-nya. Saya tarik dulu dari segi weekly-nya, dari history low ke high-nya. Kemudian masuk ke time frame H4-nya. Untuk resisten 3 dan 4, untuk satu minggu ke depan ini jatuhnya itu di kisaran level area 0.9044 sampai dengan 0.9074 atau zona yang di blok biru. Hati-hati kalau saya geser ke kiri, di sini juga ada zona supply. Kemudian support 3 dan support 4 itu jatuhnya di kisaran level area 0.8728 sampai dengan 0.8698. Zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di kisaran level area 0.8886, dengan batas atas itu berada di kisaran level area 0.8901, batas bawah itu berada di kisaran level area 0.8871. Karena pergerakan untuk satu minggu ke depan ini diawali di atas resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support, batas bawah ini di skip dulu ya, tetapi fokusnya untuk satu minggu ke depan batas bawah itu maksimal berada di antara 0.8846 sampai dengan history low berada di 0.8827 terlebih dahulu. Planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy, mengingat dari segi Bank Sentral Swiss itu kan menurunkan suku bunga lagi sebesar 25 basis point. Jadi untuk jangka panjangnya USD Swiss ini masih ada potensial menguat kembali, tetapi masih tetap waspada potensial terjadinya koreksi. Nanti kita lihatin dulu hari Senin ini dia mampu koreksi atau tidak. Kalau misalkan terjadi koreksi, perhatikan level area zona yang di blok oranye yang bertumpuk dengan support saat ini. Ini adalah zona demand terdekat. Kalau misalkan harga ini terkoreksi ke bawah, selama batas bawah itu berada di 0.8917 aman, tidak dijebol, secara otomatis ini mungkin skenario sell akan langsung aktif. Tetapi kalau misalkan dijebol, saran saya adalah kalau mau ancang-ancang cari setup swing, idealnya itu tunggu di zona tengah atau sebagai pivot weekly. Mungkin ini skenario sell dengan konteksnya adalah swing, ini mungkin akan aktif. Jadi kesimpulannya untuk USD Swiss satu minggu ke depan ini planning masih tetap buy. Ada dua skenario. Kalau misalkan dia terkoreksi dulu ke bawah, selama batas koreksinya itu yang pertama adalah harga ini tidak mampu bergerak di bawah zona yang di blok oranye ini, baru mungkin skenario buy ini ya akan aktif. Tetapi dari segi stop lossnya, ruang gerak sekitar 45 pip sedikit berada di bawah zona tengah atau sebagai pivot weekly. Kemudian untuk targetnya TP1 itu berada di kisaran level area resisten 2 kurang lebih sekitar 60 pip. TP2 itu ruang gerak sekitar 118 sampai dengan 145 pip. Ini untuk skenario yang pertama. Skenario pertama ini akan tercancel kalau misalkan zona demand yang di blok oranye ini dijebol, tetapi lebih memilih kalau misalkan terkoreksi lebih dalam, kuncinya adalah di zona tengah sebagai pivot weekly dengan batas bawah 0.8871. Kalau misalkan tidak dijebol, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atasnya zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya. Untuk stop loss antara 40 sampai dengan 45 pip sama, tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di kisaran kurang lebih ya 80 pip, TP2 itu berada di resisten 3 itu ruang gerak sekitar 140 sampai dengan 170-an pip. Jadi kesimpulannya planning masih tetap buy, hati-hati potensial terjadinya koreksi. Terakhir adalah untuk USD Yen. Kemarin TP1, TP2, entry pertama dan entry kedua semuanya sudah beres ya, dan di video yang terakhir itu
yang saya antisipasi kalau misalkan ada kenaikan, hati-hati di 159.600 ternyata dijebol. Untuk rekan-rekan yang masih hold posisi swing, hati-hati, masih ada peluang menuju 160.400 pembulatan ya, sampai dengan 161.00. Idealnya kalau masih ada hold posisi swing ya, buy, stop loss itu harus sudah dimajukan kembali atau digeser ke atas. Untuk level area SRP untuk minggu depan ini berubah lagi. Saya tarik dulu dari low ke high-nya. Untuk candle weekly ini signifikan ya, atau impulsif bullish secara signifikan, dan kelihatan banget itu kalau misalkan saya zoom ya, shadow-nya itu hampir tidak ada dari atas ya. Jadi hati-hati, potensial terjadinya melanjutkan perjalanan ke atas itu peluangnya adalah mungkin 65% ya, kurang lebih. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4, zona overnya sebagai resisten 3 dan resisten 4 itu jatuh di kisaran level area 162.700 sampai dengan 162.00 sebagai physical price level. Pivotnya itu berada di 158.500, sebagai batas atas itu berada di kisaran level area 158.82 sampai dengan 158.16 sebagai batas bawah. Untuk support 3 dan support 4 ini saya skip dulu ya, karena ring areanya itu berada di luar jangkauan. Kalau misalkan saya tarik dari close-nya untuk minggu ini sampai dengan support 4-nya itu ruang geraknya itu di atas 500 pip ya, jadi ini saya skip dulu, tetapi saya lebih prefer itu kalau kita lihatin dari segi time frame H1. Ada potensial terjadinya koreksi, itu juga ada, tetapi kuncinya itu di zona tengah atau sebagai pivot weekly. Kalau misalkan terkoreksi ke bawah sebagai pivot weekly ya, ini mungkin oke kalau mau dijadikan setup swing, dengan catatan itu mungkin target pertama itu 160.70, TP2 162.03. Tetapi kalau misalkan harga ini tidak mampu terkoreksi ke bawah minimal menuju zona tengah atau sebagai pivot weekly, ini yang saya khawatirkan ya, karena ringnya juga mepet. Mungkin ini nanti planning buy itu akan ada lagi. Perhatikan zona demand terdekat atau zona yang diblok orange. Selama harga ini tidak mampu bergerak balik di bawahnya 159.37 ya, mungkin skenario sell ini akan langsung aktif. Tetapi saran saya adalah benar-benar harus hati-hati, karena ini masih ada potensial zona tengah atau sebagai pivot ini yang saya khawatirkan ini nanti akan diambil dulu baru melanjutkan perjalanan ke atas, itu yang saya khawatirkan. Tetapi kalau misalkan dia itu nanti ya pivotnya itu ditinggal, koreksinya itu tidak mampu bergerak di bawah 159.37, secara otomatis skenario B akan aktif. Tetapi untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 45 sampai dengan 50 pip. Tetapi dari segi targetnya TP1 ruang gerak itu sekitar 110 pip, TP2 ruang gerak sekitar 240 pip. Itu skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan zona demand yang di blok orange ini dijebol, secara otomatis planning pertama ini tercancel, digantikan planning yang kedua. Nanti biarin dulu kalau misalkan terjadi koreksi lebih dalam ya di bawah zona tengah atau sebagai pivot, tinggal tunggu aja kalau misalkan sudah ada konfirmasi yang valid, harga bergerak balik di atasnya zona yang di blok abu-abu ini, mungkin skenario buy ini akan aktif. Tetapi dari segi stop lossnya ruang gerak sekitar 80 sampai dengan 85 pip. Tetapi dari segi targetnya TP1 185 pip, TP2 ruang gerak sekitar 320 pip. Kesimpulannya untuk USD Yen satu minggu ke depan ini adalah planning masih tetap ancang-ancang cari setup buy. Ada dua skenario, pilih sendiri. Untuk validnya seperti apa silahkan sesuaikan dengan analisa rekan-rekan semua ya. Oke. Untuk outlook satu minggu ke depan ini dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 ya, hati-hati, jangan overload, jangan overtrade. Kalau tidak sesuai dengan planning, jangan paksa masuk ke market. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.